Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita melanjutkan perjalanan yang sebelumnya kita berjalan dari pemandian alam Matai. Nah, kalau kita terus ke arah sini, kita maju ke depan ini, nanti kita akan menemukan tempat singgah yang menurut saya cukup menarik. Tempat-tempat nyantai ya, transit lah. Kalau kita bepergian itu ada sebuah warung yang menurut saya selama saya tinggal di Banda ini, yang saya lihat seperti ini baru yang ini ya, yang modelnya menawarkan konsep yang tak lazim kayak gitu. Jadi kita akan lanjut masuk perjalanan. Ini saya sebelumnya dari arah pemandian alam. Kalau kita maju ini, jalannya ini nggak banyak belokannya, jadi tinggal ikutin aja jalan aspal. Ketika nanti kita ketemu percabangan simpang 3 begini, kita ambil yang kiri. Nah, itu lokasinya nggak jauh tadi dari Matai, kurang lebih ya kalau dalam perjalanan itu memakan waktu 10 menitan sampai ke percabangan tadi. Selanjutnya karena memang jalannya relatif tidak banyak persimpangan, jadi kita ikutin saja jalan aspal ini. Nanti kita akan ketemu terakhir itu ada petunjuk jalan ke arah pantai ya. Kita ambil yang ke arah pantai itu, Pantai Lampu ya. Nah, ini saya udah sampai ini ke persimpangannya, dan kebetulan memang saya kelewatan tadi ya, karena mau belok langsung banyak kendaraan parkir, jadi saya terus dulu. Ini kalau kita terus dari warung yang akan kita kunjungi itu, nanti akan ketemu namanya pertambangan gunung, pertambangan batu gunung ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu sampai sini ya, cuman karena saya mau parkir bulan penuh, saya coba maju sedikit dan kemudian saya ambil putar lagi mundur ke belakang. Cuman jaraknya nggak begitu jauh dari tempat warung yang akan kita kunjungi ini. Untuk jalannya emang relatif kecil kayak gini, jadi kalau kita pada papasan dengan kendaraan lain, satu mungkin harus berhenti dulu ya, karena emang jalannya ngepas ini buat satu mobil dan satu motor kayak gitu. Dan kita selama perjalanan ini kita disuguhi yang namanya pemandangan alam yang menakjubkan menurut saya, karena masih alami, terbilang sunyi kayak gitu ya. Kanan kiri masih ilalang-ilalang dan dataran hamparan rerumputan kayak gitu. Sesekali kita tengok ada namanya hewan-hewan ternak yang digembalakan. Dan ini yang saya maksud warungnya. Warungnya ini menawarkan minuman dan makanan ringan ya. Kenapa menurut saya agak sedikit berbeda dari yang lainnya? Karena posisi warung ini nih terapung ya. Jadi dia nggak di bibir sungai, jadi dia betul-betul di atasnya sungai seperti itu. Warung ini kayak dia bikin itu tiang-tiang panjangnya langsung ke dalam sungai. Jadi kalau kita duduk di sini nih, kita akan merasakan yang namanya semilir angin dari sungai ini. Nah, sini ada banyak pesan-pesan minum juga kita bisa. Nah, kebetulan saya karena tidak terlalu begitu lapar ya, saya ambil aja minuman. Namun saya cukup tergoda dengan suguhan gorengannya ya, karena di sini ketika kita ngambil gorengan itu kita langsung ngambil aja ya. Jadi modelnya sistem percaya aja kayak gitu. Kita ngambil, kita bawa ke tempat kita makan sambil lihat pemandangan. Nah, nanti terakhir baru kita bayar kayak gitu. Menurut saya agak jarang ditemu yang modelnya seperti ini, karena biasanya kan orang-orang kan kita ambil kita bayar kayak gitu kan. Nah, ini kita ngambil sendiri, self service, terus bayarnya pun ketika kita mau selesai kayak gitu ya. Dan ini saya coba ke sampingnya. Ternyata samping itu masih ada juga tempat-tempat loko-loko, tempat-tempat duduk. Jadi sini lumayan ya, lebih lapang dan luas ini. Nah, ini pemandangannya, kita bisa melihat pegunungan dari situ. Dan ini jalannya yang saya bilang ya. Jadi tadi saya mau parkir sini, tapi karena
kondisinya ramai, saya belok dulu ke pertambangan. Ini untuk saya datang ke sini nih sore-sore ini kondisinya cukup ramai. Jadi betul-betul saya nggak nyangka lah, karena di tempat seperti ini yang artinya jauh dari pemukiman dan jauh dari jalan utama itu ada warung yang ramai kayak gitu. Makanya saya juga jadi penasaran dan memutuskan untuk membuat video ini, biar mungkin kawan-kawan ada insight bisa juga ke semari kayak gitu. Jadi ini ada jalur alternatif ya, kalau kita dari pantai kita tidak mau ke kota, kita mau lewat Matai, nah kita bisa lewat sini, nanti tembus nanti dia ke Banda Aceh. Nah, coba kita lihat teman-teman bagaimana pemandangannya kan, luar biasa. Silakan komentar kalau mungkin teman-teman melihat ada tempat-tempat seperti ini, mungkin suatu saat kita bisa mampir dan kita kunjungi. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.